Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Permata Shooting. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya di sini bersama Kacong Arya, juga Rani. Tentunya akan mengulas tuntas terkait isu-isu yang sudah menggelegar, meledak boom tentunya di sosmed, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook dan semacamnya. Yang penting itu termasuk sosial media. Baik, kita langsung saja kepada Kacong Arya. Mungkin terlebih dahulu Kacong Arya sekilas memperkenalkan dirinya dulu ya, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu tentang biografinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sendiri Kacong Ari dan juga di samping saya ini Rani Sagita ya. Iya, Oke, Sagita Pro ya. benar, Rani Sigita Pro. Sekitar Pro. Orang di mana? Pamekasan. Ya. Pamekasan. Ya sudah ya, gitu aja ya. Baik, alhamdulillah sekarang sehat ya Kacong Arya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Kacong Arya dan Mbak Rani di sini tentunya sudah mendengar ya isu-isu yang terlentar di Instagram, di sosial media gitu kan. Oh, jelas. Sudah banyak pertanyaan gitu ya, termasuk ada beberapa rangkuman yang sempat saya catatkan untuk kita bahas pada waktu kali ini. Oke, siap. Siap ya dengan segala pertanyaannya? Oke. Di pertanyaan pertama, kira-kira siapa sih sebenarnya sosok dari Mbak Rani ini? Mungkin bisa dijelaskan Kacong Arya, silahkan. Oh. Jadi Kacong itu semenjak nggak ada ikatan lagi sama Intan Malaika itu ya. Jadi Kacong itu sempat punya pemikiran siapa ya sebagai pemeran cewek di channel Kacong kayak gitu. Kebetulan Rani ini hadir dalam live-nya Kacong gitu loh, di TikTok kayak gitu. Nah, terus Kacong ajak lah dia Untuk bergabung gitu ya. untuk bergabung di Kacong Ari kayak gitu. Oke. Tapi dia awalnya nggak mau sih, karena nggak pernah ngalamin di dunia acting kayak gitu. Oh, Cuman Kacong bilang ngasih semangat kalau memang Rani punya niat untuk terjun di dunia acting, ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali Kacong pengen ngajarin kayak gitu, siapa tahu nanti bisa diterima kan di mata teman-teman, bukan apa sih bahasa halus mata itu ya. Ya pokoknya penglihatan juga. diterima lah di penglihatan teman-teman kayak gitu. Dan alhamdulillah sudah bisa dibilang 40% ya. Seseorang ini sudah diterima lah di channel Kacong Ari kan. Oh ya, sudah bisa bergabung ya sebanyak 40% gitu ya. Oke. Berarti awal mulanya ketemu dengan sosok Rani ini di sosial media, di TikTok gitu ya, di live TikTok gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya pemirsa yang mungkin pemirsa bisa ketahui bahwasanya pertemuan awal mula Kacong Arya dengan Rani ini di live TikTok. Nah, tentunya pertanyaan kali ini tidak hanya selesai di pertanyaan pertama. Akan ada beberapa pertanyaan lagi yang akan terlontarkan kepada sosok Kacong Arya ini dan bisa disimak oleh teman-teman sekalian. Oke, kita beranjak pada pertanyaan kedua. Kenal sama Rani sebelum pisah sama Intan, apa sesudah? Sama Rani itu sesudah. Sesudah sama Intan gitu. Saya sama Intan itu pas sebelum hari Lebaran itu ya. Pas sebelum hari Lebaran lakare 10 hari mentak kelero. Saya sudah nggak ada sama Intan. Terus 1 bulan kemudian dia datang di live gitu. Oke. Dan waktu itu siapa yang gabung itu ya? Bang Sunan, Mas Sunan NP itu. Oh, Sunan Keles. Oke, Bang Sunan. Teman kita itu. Oke. Nah, di situ saya nanya, loh ini produk Madura, produk Pamekasan mana gitu. Di live aku nanya seperti itu. Dan akhirnya ya saling kenal lah di live itu. Sampai saya punya pemikiran, loh kayaknya cocok sih buat film, kayaknya cocok sih buat film. Terus saya penasaran lagi karena di dalam live itu dia ceplas-ceplos gitu ngomongnya. Jadi saya suka perempuan yang ceplas-ceplos kayak gitu. Dan akhirnya dikasihlah nomornya sama dia, nomor pribadinya, dan sampai sekarang ini
alhamdulillah saya masih buat film sama Rani. Oke. Berarti kesimpulan dari pertanyaan yang kedua ini, sosok Rani ini bukan penyebab ya, bukan penyebab pisahnya Kacong Arya dengan sosok Intan gitu ya? Ya bukan lah, bukan. Tapi kalau komenan teman-teman itu apa ya, nuduh sosok Rani ini penyebab, tapi nggak apa-apa juga sih, karena mereka juga punya hak juga. Tapi intinya yang jelas Rani itu hadir sesudahnya saya sama Intan, kayak gitu aja. Oke. Jadi pemirsa di sini sudah mengetahui ya, apa yang sudah diklarifikasi oleh Taretan Arya ini terkait sosok Rani bersama sosok Intan. Jadi tidak ada pemikiran-pemikiran negatif lagi terkait beliau. Tentunya kita masih memiliki banyak-banyak pertanyaan gitu Arya ya di sini ya. Kalau memang pantas untuk dijawab aja. Oke, siap. Oke. Dan untuk pemirsa sekalian, jangan lupa like, subscribe channel Permata Shooting untuk melanjut ke season yang selanjutnya gitu ya. Di share juga karena di situ ada juga film-film pendek ya. Oke. Kayaknya ya. Ada Dan memang. juga sering mendatangkan Kacong Ari. Terima kasih buat Permata Shooting sudah percaya kayak gitu. Oke, siap, mantap. Baik, untuk selanjutnya Kacong Arya ya, di sini ada pertanyaan lagi yang ketiga. Kira-kira apa pendapat kalian berdua terhadap komenan negatif dari teman-teman di sosial media, TikTok dan semacamnya? Kalau komenan negatif itu hampir 80% lah. enggak lah, 50 lah, 50% ya, separuhnya. Oh gitu ya. Jadi banyak Kurang juga. lebihnya lah gitu. Dia bilang dia apa sih? Sering membanding-bandingkan kayak gitu. Oh ya. Terus ada lagi dia bilang pelakor kayak gitu. Oh gitu. Terus ada lagi bilang bahwasanya nggak pantas kayak gitu. Pokoknya aneh-aneh lah komenan itu Iya, ada dari yang teman-teman. bilang kamu nggak pantas sama Mai, terus ada yang bilang Mai kamu nggak pantas sama Rani, tapi nggak apa-apa, semua itu akan aku jadikan motivasi ke depannya. Oke, siap. Jadi intinya kayak gini, kalau pendapat Kacong itu buat teman-teman yang apa ya, yang komentar negatif maupun yang positif, Kacong itu terima dengan baik, kayak gitu. Jadi semoga teman-teman yang komennya negatif maupun yang positif, semoga dilancarkan rezekinya saja. Amin. Semoga diberikan kesehatan kayak Intinya gitu gini aja. ya, intinya doa yang terbaik aja gitu. Kayak gitu untuk Rani dan juga Mbak Intannya. Oke. Gitu. Sudah terjawab juga ya pemirsa. Jadi untuk pemirsa sekalian yang ingin mendapatkan doa-doa positif dari kedua ini, dari Kacong Arya bersama Rani, banyaklah menghujat Kacong Arya dan sosok Rani ini, karena beliau mendoakan teman-teman yang menghujat mereka semoga lancar rezekinya, masuk surga dan semacamnya. Masuk surga bendal sandal ya. Amin. Kan kayak gini ya, Pak. Misalkan kita itu mendoakan yang jelek-jelek buat orang, takutnya itu Kacong itu mendapatkan yang jelek juga Betul. dari Tuhan. Jadi Kacong pengennya ngedoain yang baik-baik sudahlah. Oke, betul, mantap. Karena teman-teman itu yang komen-komen jelek, ya nggak apa-apa lah. Semoga dosanya diampuni. Amin, dosa betul. sih. Betul. Kayak gitu aja. Jadi kalau Kacong Ari itu santai, karena memang sudah dari dulu Kacong Ari itu dihujat itu memang sudah dari dulu. Ada juga yang bilang dulu itu kamu itu lebih pantas jadi sopir, nggak pantas jadi YouTuber apa dengan segala macam waktu masih belum dimonet itu. Ya sudah lah, nggak apa-apa, karena menurut Kacong itu sebuah cibiran itu akan membuat kita untuk menjadi semangat lagi gitu. Oke, betul. Itu tantangan buat Kacong. Jadi kalau nggak ada yang hujat, menurut Kacong itu sudah merasa puas, ya sudah gitu-gitu aja. Jadi nggak ada apa ya, misalkan kayak gini, Kacong kamu ganteng keren misalkan. Jadi Kacong itu sudah nggak punya keinginan untuk lebih ganteng lagi kayak gitu. Betul. Kan sudah merasa wah saya ganteng sudah, saya betul. keren sudah. Jadi kalau misalkan ada yang komen, wah Kacong coba bibir raja, giginya raja, enggak sape misalkan. Jadi Kacong punya pemikiran, gimana ya supaya gigi saya nggak sape kayak gitu. Gimana ya supaya bibir saya lebih kecil lagi kayak gitu kan. Jadi Kacong punya
kemauan untuk lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi ada sisi baiknya juga sih komenan negatif itu buat Kacong. Oke, Gitu. siap. Jadi Yang penting jangan sampai kotor kayak apa ya? Kayak tai gitu. Aduh. oh, kayak, siap. kayak gimana ya? Kayak menandakan Intinya bahwasanya terlalu negatif gitu. nggak berpendidikan kayak gitu loh. Hmm. Jadi terlalu parah sih. Kalau cuma menghujat silakan aja kayak gitu. Gak apa-apa, santai. Oke. Gitu aja Kacong. Jadi pada kesimpulannya Kacong Arya ini merupakan seseorang yang sangat tegar ya. Dari ketegarannya dia bangkit dari sisi negatif dari hujatan teman-teman sehingga terbukti sekarang Kacong bisa menalar, bisa bangkit sehingga channelnya sudah dimonetize gitu ya, sudah mendapatkan banyak penghasilan gitu ya. Yang dulunya hanya seorang sopir gitu kan, sekarang jadi YouTuber yang sukses gitu ya. Ya nggak sukses juga sih. Oh, mantap. Lumayan aja. Mantap. Sebenarnya kayak gini, buat teman-teman ya, kalau misalkan dihujat itu biasanya mau diangkat sih. Menurut Oh Kacong. gitu ya. Menurut Kacong itu ya, karena banyak sudah pengalaman seperti itu. Kayak teman saya itu yang dari PMK itu boger itu ya. Itu awalnya kan memang dihujat. Betul. Kok obu lanceng nggak cerah. Betul. Kok ajoget tak itu mau karona bikin malu Madura. Bilang lah ngelak oro. Bikin malu Pulau Madura, tapi nyatanya dia sekarang sukses dan bisa dipanggil di acara-acara TV. Itu sangat bermotivasi banget bahwasanya memang orang itu kalau dihujat harus punya kemauan untuk lebih baik lagi. Oke, betul. Mempunyai sebuah kemajuan. Oke, siap. Baik, Kacong Arya, di sini selanjutnya ada pertanyaan lagi yang tentunya pertanyaan ini mungkin lebih sengit dari sebelumnya gitu ya. Siap ya untuk menjawabnya? Siap insyaallah. Oke, kita bagikan pertanyaannya. Kira-kira apa tujuan kalian berdua ke depannya? Nah, ini sudah menyangkut hubungan kalian berdua ya. Bagaimana ke depannya? Sebenarnya kayak gini sih. Teman-teman itu ngira pacar Kacong. Terus Kacong Rani juga nggak bilang kalau saya Kacong itu pacaran nih. Kayak gitu. Intinya kita itu nggak pernah mengungkapkan bahwasanya kita itu pacar kayak gitu. Oh gitu ya. Cuman pendapat teman-teman itu beda sama kita. Oh gitu ya. Karena mungkin dari apa ya? Dari cara bicara kita yang terlalu kayak kemesraan gitu di live mungkin ya. Jadi teman-teman punya pikiran bahwasanya kita itu pacaran, tapi di balik layar saya punya pemikiran buat Rani ini, kenapa nggak kita aja ya, kita saling panggil aja ya kayak gitu. Kayak ubahlah panggilan kita, yuk biar rame kayak gitu. Kamu manggil aku papa kayak apa gitu. Maka dari itu timbul sebutan papa mama gitu ya. Iya. Oh, siap. Jadi sebenarnya kalau kayak misalkan kan kalau pacaran kan pasti ditembak. Betul. Kalau di zaman sekarang itu pasti ditembak. Tapi belum pernah loh Kacong itu nembak Rani, itu pun apalagi Rani nggak pernah nembak Kacong. Cuman saya punya pikiran, yaudahlah kamu bilang papa aja lah ke aku juga bilang mama kamu, biar lebih seru lagi kayaknya nanti itu. Ya kan ada perbincangan bilang papa mama kayak gitu ya, karena sepemikiran kita itu untuk saling memotivasi. Oh gitu ya. Kayak gitu. Ya intinya kayak gini lah, kan jodoh itu nggak akan kemana-mana kalau misalkan dia jodohku, misalkan saya memang jodohnya Rani, ya nggak akan kemana-mana juga kayak gitu. Betul. Cuman kalau harapan yang ditanyakan kan harapan ke depannya kan. Kacong itu punya tujuan sama Rani itu, kemarin saya sempat ngomong sama Rani, ayo kamu sebenarnya mau kerja apa sih sebenarnya? Aku banyak nanya tentang Rani ini. Pertamanya ini curhat dulu ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Saya yang curhat, dia yang punya cerita tapi saya yang curhat. Sebenarnya saya nanya sama Rani, kamu tiap harinya apa sih aktivitasnya? Nggak ada, cuma tidur tok gitu. Nah terus kamu itu punya keluarga nggak? Ada lah, tapi tinggal mama kayak gitu. Oh gitu ya. Berarti tinggal Umi aja, saya panggil Umi. Jadi sama saudaranya itu yang ada di Bangkalan, dia punya pekerjaan kayak polisi itu ya, polisi daerah gitu. Nah, cuman Kacong itu punya pertanyaan sama Rani nih kemarin. Kamu sebenarnya tujuannya mau kerja apa sih? Karena jujur saya tertarik banget sama Rani gitu, untuk di
diangkat di channel Kacong Hari kayak gitu. Kalau aku sih punya kemauan sih, cuman kayaknya aku lebih suka kerja lain aja deh. Oh gitu ya. Karena waktu itu masih kayak nggak mau acting kayak gitu. Nah, terus saya ngasih saran sama Rani gini aja. Kebetulan kan papa sudah nggak ada ya, almarhum gitu. Kenapa nggak kamu berjuang aja di channel aku kayak gitu. Oh iya. Di channel aku. Jadi intinya kayak gini, Dek. Kayak gitu. Kamu kan otomatis harus banyak waktu sama mama kan di Pamekasan itu kan sudah nggak ada saudaranya, dia ada di Bangkalan kan. Jadi otomatis jarang untuk komunikasi sama mama itu kan. Kalau misalkan ada perlu apa, mama kan sudah kayak apa ya, kayak kurang temen kayak gitu. Betul sendirian gitu ya. Jadi saya nyaranin buat adik itu Rani, kenapa sih nggak buat film aja sama Kacong kayak gitu. Oh gitu ya. Kalau misalkan nanti sudah bisa, adik itu bisa acting, terserah lah mau minta berapa kayak gitu. Yang penting sewajarnya kayak gitu kan. Nah, jadi intinya terutama dulu kamu harus bisa acting kayak gitu. Nah, hikmah dalam kalau kamu kerja dalam channel aku, kamu itu banyak luang buat Umi kayak gitu. Oh iya. Kan kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan satu minggu, kalau misalkan kerja bank misalkan, satu minggu itu kan full. Cuman liburnya mungkin Jumat sama Sabtu dan Minggu gitu. Sabtu dan Minggu, 3 ya. hari ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi 2 hari Sabtu dan Minggunya Sabtu gitu dan ya. Minggu, iya. Jumat masuk. Berarti dalam satu minggu cuma 2 hari. Iya, sedikit waktu luang untuk keluarga gitu ya. Sedikit kayaknya. Nah, lebih apa ya? Dekat sama Keluarga Umi, kayak gitu. Jadi menurut Kacong itu kenapa nggak buat film aja? Kan kalau buat film itu mungkin ya dalam satu minggu itu cuma 2 hari kan. 2 hari mungkin diluangkan untuk buat film, ya sudah. Itu sisanya yang 5 hari Untuk keluarga. untuk keluarga kayak Oke, gitu. betul. Dan dia juga ya udahlah tak coba dulu kayak gitu. Oh ya sudah, langsung di film pertama itu ada kemarin itu film apa ya, Toman kayaknya. Bukan dari lagu itu sebarannya. Iya, terus kan film Toman. Iya, filmnya film pertama itu Toman. Oh ya. Itu sudah masuk banget buat Kacong karena nggak semudah itu loh, apa membuat orang yang belum pengalaman dalam dunia acting itu langsung dar kayak gitu. Itu sudah sempurna banget buat Kacong karena itu bisa dinilai sudah 70% actingnya kayak gitu. Oke, siap. Ya untuk kebelakangnya ya niatnya Kacong sama Rani ini untuk memperbaiki ekonomi. Oh, ekonomi ya, dari segi ekonominya gitu ya. Jadi kita itu harus banyak karena sekarang itu kita fokus dalam cari cuan. Kalau soal jodoh, kalau soal takdir ya terserah nanti. Apakah dia nemu si ganteng, si tajir, terserah dia. Entah saya pun juga kayak gitu. Entah saya adiki nemu si letin, si bahenol, si janda, nggak apa-apa kayak gitu. Dan kalau misalkan takdir mempersatukan kita ya nggak apa-apa juga kayak gitu. Malah saya bersyukur. Kalau saya kan lan dia anak 2 masih gede perempuan kan. Ya, harus bersyukur kayak gitu, Pak. Oke, betul. Intinya saya nggak mau fokus ke itulah dulu ya. Oke, Yang siap. Fokus cari cuan dulu. Kita cari cuan dulu masa depan kayak gitu. Saya juga ngasih saran sama adik sama Rani ini. Kalau kamu sudah bisa dalam acting, ayo kita apa ya? Online lah sekira online kayak gitu. Betul. Jadi misalkan sudah full dalam 1 bulan, ayo kau beli apa kayak gitu. Oh gitu ya. Si ada buktena, kau ada tuana kayak gitu. Betul. Ya semoga aja niat kita itu terwujud ya untuk Amin. untuk membahagiakan orang tua kita semua kayak gitu. Ya itulah harapan Kacong untuk kedepannya lebih fokus ke cuan. Oke. Kayak gitu aja. Jadi seperti itu ya pemirsa. Mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui bahwasanya Kacong Ari ini dengan Rani lebih mendahulukan karir daripada hubungan mereka. Maka dari itu, status mereka di sini hanya sebatas di karir saja. Jadi teman-teman bisa memahami kira-kira di mana letak kesalahan mereka, letak kekurangan mereka, tapi alangkah baiknya kita jangan mencari kesalahan seseorang. Dan untuk yang terakhir itu aja ya, dari saya pribadi, yang terakhir kira-kira pesan
atau penyampaian untuk teman-teman di luar lah dari Kacong Arya pribadi dan Mbak Rani. Kalau pesan Kacong sih buat teman-teman ya yang nggak suka sama Kacong maupun yang nggak suka sama Rani, ayolah kontrol kayak itu komennya. Apa ya, setidaknya kita itu benci sama orang cuman dilihatnya sama orang itu kita itu berpendidikan. Betul. Kita benci sama orang itu nggak harus kamu kayak anjing, nggak harus seperti itu. Kita benci sama orang itu bisa dengan kata-kata sindiran, misalkan Kacong lebih bagus perbaiki dulu lah kalau buat film kayak gitu, nggak bagus juga. Nah itu kan termasuk kurang suka, cuman halus kayak gitu. Ada maknanya juga untuk lebih lihat lagi ke Kacong kayak gitu. Kalau langsung APS1 kan itu menandakan bahwasanya tak kayak jangan terlalu jorok lah gitu. Oke, jangan kotor-kotor gitu ya. Jangan terlalu apa ya, pokoknya cek terlalu kebiakir kayak gitu. Karena ini sergi saya bahwasanya belum sih, karena komenan itu sudah menandakan bahwasanya orang sejak letakkan di pendidikan gitu ya. Kayak betul. gitu. Orang yang sendiri pendidikan nggak suka ya udah dilewati aja. Oke, gitu betul, kan. betul. Ngambil simpelnya aja. Jadi harapan Kacong itu semoga teman-teman nggak ada bosan-bosannya lah sama Kacong kayak gitu. Dan Kacong di sini juga berusaha untuk yang terbaik lah buat teman-temannya. Kalau buat Rani sih nggak tahu apa dia pesan-pesannya. Ya pesan saya itu cuma gini, ya nggak apa-apa lah dari sebuah hinaan, bulian, tapi setidaknya itu lihat dari posisi salahnya gitu, dari posisi apa ya, aku kan sudah menjelaskan bahwa aku itu sebatas terjun di dunia karir sama Kacong gitu. Ya mungkin dari sisi gimananya kan mungkin belum tahu gitu apa pemikirannya orang satu persatunya. Intinya kan nggak tahu ceritanya lah. Intinya ya semoga apa ya, nggak terlalu negatif lah gitu pemikirannya. Aku tuh jalannya itu cuma karir dan karir gitu. Oke, siap. Oke, jadi pemirsa itu ya sudah banyak pernyataan serta klarifikasi juga kesimpulan yang tertera di dalam percakapan kita bersama. Jadi mungkin hanya itu terakhir dari kami di sini ya pemirsa. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Jangan lupa like, subscribe, and share channel Permata Shooting. Dan kembali, see you next time.